Sebuah makanan? Bukan. Linux sejatinya merupakan kernel atau inti dari sistem operasi. Kernel ini mengatur bagaimana perangkat lunak berinteraksi dengan perangkat keras komputer. Dari kernel ini, kemudian ditambahkan berbagai macam tools lagi sehingga menjadi sistem yang siap sedia menjalankan tugasnya. Salah satu keunggulan dari Linux ini adalah lisensinya yang GPL 2. Detailnya bisa dicari sendiri, tapi intinya ini adalah software free open source, di mana free di sini maknanya freedom, yang kadang juga berarti gratis. Ya, makanya ada juga Linux yang bayar, seperti Red Hat Enterprise Linux misalnya, di mana yang dibayarkan di sini adalah jasa technical supportnya. Mungkin kamu tidak menyadarinya, tapi ada banyak sekali device yang memakai Linux di dalamnya. Mulai dari komputer server yang menjalankan YouTube ini, semua smartphone Android, smart TV, bahkan yang non-Android seperti Samsung yang pakai Tizen, router, kulkas, mobil, dan lainnya seperti IoT. Terima kasih berkat lisensinya yang open source membuat Linux bisa dimodifikasi sebebas-bebasnya untuk bisa dipakai apa saja kebutuhannya oleh siapa saja. Sebagai kernel, menyebut sebuah sistem Linux agak kurang tepat ya. Ini karena Linux sendiri jadi terminologi umum. Anggaplah Linux itu seperti nasi, di mana untuk jadi makanan enak, tentunya kamu tidak makan nasi putih begitu saja tanpa lauk. Karenanya, untuk jadi sebuah sistem yang lengkap, kernel Linux perlu digabung dengan berbagai macam komponen untuk menjadi sistem operasi lengkap. Misal, ditambah dengan shell untuk pengguna interaksi dengan sistem utilitas seperti GNU Utils untuk mengelola file, user, perintah, dan lainnya. Lalu ditambah library sebagai kode yang digunakan program lainnya. Desktop environment seperti GNOME, KDE, XFCE untuk antarmuka grafis, package manager untuk install aplikasi, dan lainnya. Kumpulan komponen pendukung Linux ini menjadi satu sistem operasi yang disebut sebagai distribusi Linux atau biasa disingkat sebagai distro Linux. Distro Linux inilah yang banyak orang sebut sebagai sistem operasi Linux. Contoh distro ini ada Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Debian, Arch, Gentoo, dan lain sebagainya. Karena lisensinya yang open source, Linux ini bisa dijadikan atau dipakai untuk apapun juga. Kembali lagi ke analogi nasi. Mau dijadikan nasi goreng? Bisa. Ditambah lauk jadi menu paketan ayam geprek misalnya? Bisa. Atau jadi bentuk lain seperti rengginang, ketupat, atau bubur? Bisa banget. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Linux sangat fleksibel dan bisa dimodifikasi sesukanya. Karenanya, untuk masalah seperti perbaikan atau perawatan, orang bakal lebih suka pakai terminal atau command line interface macam CMD di Windows. Kenapa begitu? Ya, misal mau menampilkan klik kanan, lalu properties. Namun ternyata settingannya diganti untuk menampilkan menu adalah klik kiri, berhubung usernya kidal. Terminal ini lebih mementingkan efektivitas dan efisiensi. Intinya satset tidak perlu Faviv was-was-was. Kurang lebih penggunaannya hampir semuanya. Ketik nama aplikasinya, spasi, mau ngapain, spasi, nama filenya. Bingung apa saja perintahnya? Ketik man untuk buka manual. Kalau sudah pernah pakai Mac OS, perintah di Linux kurang lebihnya sama. Misal kamu buka terminal, akan langsung disambut username pengguna yang sedang login, add host, atau kasarannya nama komputer kamu. Kemudian ada simbol dolar yang menandakan saat ini user sedang membuka directory home. Tidak yakin? Bisa pakai perintah pwd atau print working directory untuk mengetahui kamu sedang berada di mana. Gunakan perintah ls untuk melihat apa saja directory dan file yang ada di dalam directory aktif. Untuk berpindah, gunakan perintah cd spasi nama direktorinya. Misal, cd Honocoroko untuk masuk ke folder Honocoroko. Salah? Ya sudah, gunakan perintah cd-2 untuk kembali satu tingkat. Sudah masuk, pengen balik ke directory home? Pakai perintah cd spasi tilde. Sekarang, coba buka file nama file.txt pakai perintah touch spasi nama file.txt. Dengan berbagai tools yang ada, sekarang kamu bisa edit file tadi. Misalnya, saya pakai nano, yang berarti perintahnya nano spasi nama file.txt. Terserah mau ngetik apaan. Kalau mau disimpan, tekan Ctrl dan O. Dan untuk keluar, tekan Ctrl dan X pada keyboard. Mau lihat isi filenya? Pakai perintah cat spasi nama file.txt. Sekarang, kalau mau cari sepotong kata dalam sebuah file, pakai perintah grep. Karena kamu yang buat, maka file ini adalah milikmu. Mau diganti hak kepemilikannya? Pakai perintah chown. Juga ada perintah chmod untuk mengganti hak aksesnya. Kamu sebagai admin tidak dikasih hak akses sama user lain, tambahkan magic word, perintah sudo di depan untuk mengakses sebagai super user.
Karena pakai terminal, pengguna Linux jadi kelihatan gigi, makanya muncul meme seperti itu. Tapi apa memang betul sekedar install browser saja seperti itu? Well, tiap distro Linux memakai sistem package manager untuk memudahkan urusan install, uninstall, dan update aplikasi dan program yang ada menggunakan konsep seperti software repository dan App Store. Dikiranya App Store baru ada ketika muncul iPhone atau Android, Linux sudah pakai App Store sejak zaman 90-an. Ada banyak package manager yang tersedia seperti apt yang dipakai Debian dan Ubuntu, Pacman pada Arch, RPM pada Fedora, dan lainnya. Jadi tidak perlu repot buka browser terus cari installer aplikasi di internet, yang mana malah meningkatkan risiko keamanan komputer. Banyak sekali orang buang 100.000 untuk install ulang komputernya di servisan atau nangis di pojokan kena ransomware gara-gara metode ini. Pada Ubuntu yang jadi contoh ini, tinggal ketik perintah sudo apt install nama browser, misalkan Firefox. Yang kadang jadi masalah karena sifatnya yang modular dan bebas mau ngapain saja. Jadi misalnya kamu mau pasang aplikasi buat ngetik atau word processing. Kamu bisa pilih apakah pakai caps yang berfungsi untuk mengatur fungsi ngeprint. Caps ini menjadi dependensi dari aplikasi word processing tadi. Kalau kamu install aplikasi bukan dari repository, kadangkala kebutuhan akan dependensinya terganggu. Misal caps sekarang versi 2.3, sementara aplikasi yang kamu install tadi butuh versi 1.8 misalnya. Atau mungkin paket lainnya yang tidak tersedia di distro kamu. Ya, akhirnya terjadi error, yang mana ini dinamakan dependency hell. Tapi tenang saja, sekarang sudah ada paket yang diwadahi dalam sebuah kontainer. Contohnya ada Flatpak, Snap, atau juga App Image yang lebih seperti software portable. Aplikasi dan dependensinya semua dalam satu wadah, jadi tinggal dijalankan saja. Kalau tidak suka tampilan hitam dengan teks, bisa juga pakai front-end dengan aplikasi seperti Synaptic kalau pakai Debian atau Ubuntu, Discover yang ditemui pada desktop KDE, atau software kalau di GNOME, termasuk di Ubuntu. Pada dasarnya ini seperti App Store atau Play Store yang ada di ponsel Android atau iPhone kalian. Nggak ada yang nyuruh juga sih. Pada akhirnya Linux hanyalah sebuah tools yang digunakan sesuai dengan fungsinya. Semua punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Salah satu kelebihannya adalah lisensinya yang membebaskannya untuk dikembangkan lebih lanjut, berkolaborasi dengan pihak lain, tidak terikat batasan-batasan tertentu. Berita terkini, dalam perjanjian dagang mengenai tarif antara Indonesia dan Amerika, terdapat polemik berupa pemerintah Indonesia menyerahkan data warga Indonesia ke Amerika. Kalau berhasil menghindari bias dan gorengan media, sebenarnya data yang dimaksud ini adalah data komersil seperti cookies, bagaimana aktivitasmu dalam membentuk algoritma, sampai titik koordinat di mana kamu berada. Kalau kamu buka aplikasi Google Map, Google bisa tahu kalau jalan A ini macet, sementara jalan B tidak. Padahal tidak ada karyawan Google di sana. Bagaimana Google tahu? Ya, dari data yang diberikan pengguna. Sebelumnya, tidak ada aturan mengenai data seperti ini di Indonesia. Tidak seperti di Tiongkok misalnya, yang melarang data mapping dilakukan oleh perusahaan di luar Tiongkok. Sehingga Google Map tidak bisa menampilkan data kemacetan lalu lintas. Bahkan antara peta dengan citra satelitnya bisa berbeda begini. Perjanjian dagang dengan Amerika yang meminta data aslinya ya begini, biar jelas saja. Indonesia bukan Uni Eropa atau California yang punya seperti GDPR, di mana buka website saja muncul pop-up yang menjelaskan kalau data atau cookies apa saja yang dibagi ke pengelola website, dan penjelasan datanya mau dipakai untuk apa. Kalau tidak mau atau risih datanya dibagi-bagi begitu, hindari penggunaan produk IT dari Amerika seperti pakai macOS atau Windows, juga iOS dan Android. Linux bisa jadi alternatif karena meski ada juga distro dari Amerika, tapi karena sifatnya yang terbuka, orang bisa tahu ini distro ambil data atau tidak. Atau malah mungkin mengembangkan sistem operasi untuk komputer dan ponsel, di mana best bet saat ini adalah pakai Linux karena membuat kernel sendiri sulit. Tidak percaya? Tanya saja Mbah Richard Stallman. Terima kasih sudah menonton. Like, komen, dan subscribe untuk membagikan datamu ke YouTube demi membuat algoritma biar sekalian Donald Trump bisa tahu kamu nonton video ini sampai habis. Dan juga tadi kamu nonton video